Chapter One Piece terbaru itu terakhir berada di Pulau Egghead, dan di mana One Piece akan libur panjang selama kurang lebih 3 minggu dari kemarin. Dari minggu kemarin berarti tinggal 2 minggu lagi. Nah, banyak sekali pertanyaan mengenai tentang selanjutnya apakah akan menuju ke Pulau Elbaf atau tidak. Karena sebelum kedatangan dari para raksasa, Vegapunk telah berkata kepada Nami bahwa log post terdekat dari Pulau Egghead adalah Pulau Elbaf. Dari situ ada isyarat bahwa setelah kabur dari Pulau Egghead, kelompok topi jerami ini itu akan menuju ke Pulau Elbaf. Nah, sekarang dikonfirmasi lebih jelas lagi karena ada kedatangan dari para raksasa yang asalnya dari Pulau Elbaf, dan raksasa tersebut datang dengan tujuan untuk menjemput Luffy. Nah, sekarang sudah bertemu Luffy dan raksasa itu pun juga sudah membunyikan trompetnya yang menandakan bahwa dia sudah menemukan Luffy dan ingin segera cabut dari Pulau Egghead. Nah, pertanyaannya adalah ketika mereka cabut dari Pulau Egghead, itu mereka menuju kemana? Tujuannya kemana? Masa kabur-kabur saja kan nggak mungkin dong. Pasti dia akan menuju ke pulau terdekat dong. Nah, menurut Vegapunk itu pulau terdekat dari Egghead adalah Elbaf. Nah, jika dia berhasil kabur dari genggaman kelima Gorosei ini, kemungkinan besar para bajak laut topi jerami ini dia akan menuju ke pulau Elbaf. Yang jadi pertanyaan, ketika dia telah sampai ke Pulau Elbaf, si bajak laut topi jerami ini, itu terakhir di Pulau Elbaf itu menunjukkan bahwa Shanks berada di sana. Nah, ketika pertanyaannya ini ya, karena terakhir itu Shanks masih di sana loh, masih di Pulau Elbaf loh. Nah, itu kalau Luffy bertemu dengan Shanks, itu gimana? Karena janji Luffy adalah akan bertemu kembali dengan Shanks dan akan melampauinya. Oke, sorry tadi berisik. Nah, jadi pertanyaannya adalah jika Luffy bertemu dengan Shanks di Pulau Elbaf, maka akan otomatis perjanjian atau namanya janji Luffy kepada Shanks itu akan terwujud. Terwujud kenapa? Karena Luffy berjanji kepada Shanks dia akan bertemu kembali dengan Shanks dan akan melampauinya. Nah, kata-kata itu yang sangat membuat saya bingung. Jika Luffy bertemu dengan Shanks di Pulau Elbaf, maka Luffy akan bertemu dengan Shanks dan kemudian ada kata-kata Luffy akan melampaui Shanks. Berarti akan ada terjadi pertempuran dong kalau Luffy bertemu dengan Shanks di Pulau Elbaf. Nah, yang membingungkan yang membingungkan bagi gua adalah Shanks kan berteman baik dengan para raksasa di Pulau Elbaf. Nah, sedangkan raksasa ini adalah penganut atau penganut ajaran dari Dewa Nika. Nah, si Dory dan Brook ini udah tahu bahwa Dewa Nika itu adalah Luffy, temannya sendiri. Nah, kalau jika Luffy sama Shanks bentrok di situ karena demi perjanjian Luffy bahwa dia akan jika dia bertemu dengan Shanks atau bertemu lagi dengan Shanks suatu hari nanti, dia pasti akan melampaui Shanks. Berarti akan terjadi bentrokan antara Shanks dan Luffy dong. Nah, pertanyaan yang mendasar adalah para raksasa ini akan berpihak kemana? Ke Shanks kah atau ke Luffy? Dua-duanya ini memiliki hubungan yang dekat dengan para raksasa di Pulau Elbaf soalnya, gitu loh. Jika terjadi bentrokan besar, masa para raksasa menonton saja? Dan terjadi bentrokan besar, nggak mungkin para raksasa juga mampu menyetop bentrokan tersebut. Karena ini bentrokan tingkat tinggi, pengguna Hwasaku Haki Advance tingkat lanjut, gitu loh. Nggak mungkin para raksasa bisa menghentikan bentrokan ini. Nah, jika bentrokan terjadi itu gue nggak tahu lagi itu terjadi gimana di Pulau Elbaf, pasti hancur, bentrokan antara Akainu dengan Kizaru Akainu dengan Aokiji aja pulaunya bisa menjadi terbelah antara satu
satu pulau es, satu pulau magma. Itu loh. Apalagi bentrokan antara Dewa Niga dan pengguna Howasoku Haki tingkat lanjut sekelas Sengs, itu pulau jadi apa, cok? Nah, kedua itu yang bingung gue Usopp. Usopp ini ntar gimana di Elbaf, cok? Karena apa? Karena Usopp ini adalah mengidolakan para raksasa gitu loh. Apakah Usopp ini entar di pulau Elbaf hanya menonton pertarungan antara Shanks dan Luffy dan Usopp tidak ada Oda tidak akan fokus pada karakter Usopp? Gak mungkin. Menurut gue itu ketika kru bajak laut Tobi Jerami tiba di Elbaf, sorotan utamanya ya ke Usopp, karena Usopp sendiri pernah berkata kepada Dory atau Bro gitu, gue lupa, itu dia ingin sekali ke pulau Elbaf. Dan yang terakhir di pulau Egghead, ketika si Usopp melihat Dory dan Brogy lewat, dia bilang apa? Masterku, masterku. Berarti dia sangat menghormati para raksasa. Gak mungkin kalau sekelas karakter Usopp itu di Elbaf itu hanya selingan, itu gak mungkin. Nah, yang ketiga itu adalah Robin, guys. Ini Robin mau diapain kalau di pulau Elbaf sama Oda? Kalau buat pajangan nggak mungkin. Soalnya apa? Ada teman Robin namanya Jaguar the Soul, dan dia, kata Dr. Vegapunk, itu dia yang membantu naikkan buku-buku yang dari Ohara itu yang dimasukin ke danau itu, dia bawa ke pulau Elbaf. Nah, berarti Jaguar the Soul ada potensi masih di Elbaf. Jika kru bajak laut Tobi Jerami sampai ke Elbaf, maka pertanyaannya adalah, ada kemungkinan kan Robin bertemu dengan Jaguar the Soul, ada acara reuni gitu loh. Reuni tentang ilmu pengetahuan gitu loh. Pasti akan dibikin sama Oda kan. Nah, gue bingung, ada 3 nih elemen. Reuni Robin dan Jaguar the Soul. Terus yang kedua adalah Usopp karena dia sangat mengidolakan para raksasa. Yang ketiga adalah bentrokan itu Luffy dan Shanks, cowok. Masa ada 3 kejadian di arc yang sama gitu loh. Gue bingung, cowok. Ya, menurut kalian gimana, guys? Kalian bisa ada pendapat lain atau ada apa gitu loh tentang arc yang setelah arc Egghead ini gitu. Berikan pendapat kalian ya di kolom komentar, jangan lupa ya. Nah, jangan lupa juga untuk follow tentunya, oke? Nah, jika kalian kalian ingin pertanyaan atau teori apa yang supaya saya buat atau saya bikin atau apa gitu, kalian komen aja, mau dibahas tentang teori apa gitu. Shanks kah, Kurohige kah yang sudah mulai bergerak atau apa gitu. Ntar saya bikinin, oke? Oke, nah, terima kasih, jangan lupa follow.